Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suame sebagai fasilitator saya dan Ibu Eka Mainawati sebagai pengajar praktik saya. Kali ini saya akan melaksanakan teknik coaching dalam bentuk supervisi teman sejawat. Adapun teman sejawat saya yang saya minta untuk bisa disupervisi adalah Ibu Luciana SPD. Beliau adalah guru IPA ya, yang mengajar di kelas 8. Nah, pada tahap ini adalah tahap pra-observasi yang sudah kami sepakati akan dilaksanakan pada hari Rabu ini, seperti yang sudah saya infokan kemarin ya Bu Lucia. Nah, sekarang ini saya mau bertanya sedikit, berbincang sedikit dengan Bu Lucy tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu Lucy lakukan. Nah, Ibu Lucy akan melaksanakan pembelajaran di kelas berapa Ibu Lucy? Di kelas 8A. Di kelas 8A. Kira-kira materi yang akan disampaikan apa materinya? Kebetulan pada bab ini kita akan masuk materi zat aditif dan adiktif. Tetapi ini baru pertemuan pertama, jadi yang dibahas itu masih di bagian zat adiktifnya saja. Bagian zat adiktif saja. Terus untuk tujuan pembelajarannya, boleh saya tahu apa dulu sih pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini? Nah, untuk tujuan pembelajarannya, kebetulan karena kita membahas tentang zat adiktif, yang pasti pertama anak-anak akan paham nantinya apa-apa saja yang termasuk ke dalam zat adiktif. Kemudian mereka mampu untuk mengidentifikasi, misalkan nanti kita bawa jajanan, mereka kita suruh mengidentifikasi mana yang termasuk ke dalam zat adiktif dan mana yang tidak. Berarti alat peraganya jajanan lah ya? Medianya ya. Bawa jajanan, snack, minuman atau nasi kuning, nasi goreng. Itu sudah diinfokan sehari sebelumnya ya? Atau pada pertemuan sebelumnya? Ya. Sudah sepakati seperti itu. Oh, ya. Terus area pengembangan yang hendak dicapai untuk anak-anak kira-kira apa ya tujuannya? Ya, nah karena tadi juga sesuai dengan media kita mau bawa jajanan atau makanan. Yang pertama, anak-anak itu sudah nanti kita suruh membuat kelompok. Kebetulan hanya 2 kelompok saja yang saya buat, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan itu aja yang dipisahkan. Nah, yang saya harapkan nanti mereka itu mampu untuk saling bersosialisasi dalam diskusi, mereka bisa saling berinteraksi, bekerja sama dalam diskusi kelompok tersebut. Membahas zat adiktif tadi ya? Membahas zat adiktif tadi. Oke. Terus strategi yang Ibu Lucy persiapkan agar anak-anak mencapai kompetensi yang Ibu Lucy inginkan tadi gimana? Ya, strategi kebetulan nanti yang kita pakai itu adalah metodenya ceramah, diskusi. Yang namanya diskusi pasti ada kurang lebihnya, mungkin biasanya juga lebih ribut, terus mungkin juga mereka lebih mengandalkan teman biasanya kalau kita untuk membuat diskusi kelompok. Nah, jadi di situ yang saya tekankan, walaupun pada materi ini Ibu ngasihnya itu per kelompok, nilai bukanlah nilai kelompok, nilai individu. Jadi mereka masing-masing tetap harus saling bekerja sama, jadi bukan hanya mengandalkan bagian temannya saja. Nah, berarti anak-anak masing-masing siswa diminta untuk bekerja juga? Tetap bekerja. Mencatat zat adiktif ya? Ya, zat adiktif yang diidentifikasi saja. Dari mereka bawa masing-masing Dari ya? mereka bawa masing-masing, terus kan nanti ada teman yang akan presentasi, jadi mereka selain menyimak, mereka juga mencatat. Boleh juga ada nanti tanya jawabnya. Oke. Kalau gitu kita berarti Ibu Lucy sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya, FPP dan segala macam sudah ada LKPD juga ada khususnya. Oh ya, nanti saya bisa pinjam ya FPP sama LKPD-nya. Ya, terima kasih Bu Lucy. Kita ketemu lagi nanti pas di observasi di kelas ya. Terima kasih Bu Lucy ya. Demikian tahap pra observasi yang saya lakukan dengan Ibu Luciana SPD. Selanjutnya kami akan melaksanakan observasi kelas berupa teknik coaching dalam bentuk supervisi teman sejawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran, marilah kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai.
dan adiktif. Nah, sebelum kita masuk bab zat adiktif dan adiktif, Ibu mau sedikit mengulas pelajaran minggu lalu. Nah, pelajaran minggu lalu baru tentang sistem manusia. Nah, siapa yang masih ingat apa saja organ pencernaan manusia? Dari awal lah, masa langsung ke lambung? Masuk ke mulut. Jadi semua masih ingat ya? Kira-kira tentang apa itu organ dari sistem pencernaan. Nah, anak-anak Ibu, marilah sekarang kita masuk ke bab 6 ya, tentang adiktif dan adiktif. Sudah ada dipelajari belum tentang ini? Belum? Kan kemarin Ibunya kita mau membuat makalah, kita mau diskusikan tentang zat adiktif dan adiktif. Sudah ada dibaca, paling tidak dibaca aja. Sudah ya. Nah, ini hanya dibedakan satu huruf, ya, hanya dibedakan huruf K saja, tapi mempunyai arti yang berbeda. Kalau zat adiktif apa? Ayo. Apa nak? Zat adiktif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makan atau minuman dalam jumlah kecil. Kalau zat adiktif itu bahan ya yang ditambahkan dengan sengaja ya untuk membuat makanan itu supaya lebih apa David, supaya lebih terang, lebih enak, lebih apa lagi? Lebih menarik ya, warnanya lebih cantik, itu ya adiktif. Kalau adiktif bisa menimbulkan ketergantungan atau ya, kalau zat adiktif ini adalah sesuatu zat yang membuat pemakainya menjadi ketergantungan. Jadi kalau sudah nggak pakai lagi selalu merasakan kebutuhan. Ya, nah, jadi walaupun ini kata-katanya sangat mirip, tetapi memiliki arti yang berbeda. Nah, hari ini kita akan bahas dulu ya. Adiktif. Kemarin Ibu minta tolong kalian bawa apa? Jajanan. Ya, boleh dikeluarkan jajanannya, bawa apa aja. Banyak ya jajanannya. Oh, Ame banyak jajanannya. Jadi bilang dulu nih. Nah. Jajannya banyak jajannya. Kalau ada bawa, kalau nggak ada bawa nanti boleh pinjemin ya. Kalau ribuan ada jajannya, masih lagi pinjemin, kalau nggak boleh dipinjemin. Ayo, mana jajananmu? Kenapa nggak bawa buah? Mana jajannya tadi yang banyak nak? Ini ya, boleh ya jajannya. Ada ya? Nah, kenapa ibu suruh bawa jajan? Suruh apa David? Iya, bukan mau makan bersama di kelas ya? Mengidentifikasi apa aja zat-zat adiktif ya. Nah, boleh sambil dibuka dulu. Sekarang sudah duduknya sudah berkelompok ya. Jadi tadi tujuan kita bawa jajanan ke sekolah, kita mau mengidentifikasi adiktif. Nah, apa saja sih sebetulnya zat adiktif itu? Warna. Pemanis ada tidak? Pengawet. Pemanis apa lagi? Pengawet. Pemberi aroma. Apa? Pemberi aroma. Aroma. Pemberi aroma.
Pengental ya. Oh iya, pengental itu atau pengemusi sama dengan dia. Nah, coba sekarang kalian pegang jajanannya. Lihat komposisi. Lihat komposisinya. Belum dibuka ya, lihat komposisinya dulu. Tidak jelas. Nah, jadi sekarang apa yang kalian dapatkan zat aditif dari jajanan itu ditulis. Bah, nah ini loh, ini coba dibaca, ini namanya komposisi. Masih bagus kan? Yang ketemu zat aditifnya aja, yang kacang tanahnya, yang terimaknya nggak perlu ya. Mas Ibu yang pakai, kan misalnya kayak pemanis buatan gitu ada dulu ya. Nah, warna. Nah, ya. Penyedapnya. Ketemu ya? Iya. penyedap ya Bu. Glukosa. Keju bubuk baby. Itu warna Aspartam, nah itu pemanis buatan. Itu berdamai aja gak sehari. Ya, sudah selesai ya Kak ya mengidentifikasi? Sudah. Sudah. Baiklah, kita tampilkan ya hasil dari diskusinya. Coba kelompok satu dulu. Hasil jajanannya tadi kan sudah diidentifikasi, bawa ke depan, boleh dibacakan nanti kalau ada kawannya mau bertanya juga boleh langsung. Ya. Satu aja. Dia udah berubah. Nah yang ini dengarkan sama kawan-kawan. Siap Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengumumkan hasil diskusi kami zat aditif dari bahan kita, yaitu ada gula, penguat rasa, whey bubuk, buttermilk bubuk, pewarna, kakao bubuk, garam, pengental dan pengawet. Ada yang ingin ditanyakan? Kayak dibalikin ya. Ada yang ingin ditanyakan?
Bon cabe. Komposisi makaroni 86%, bumbu rasa keju pedas, bak ngurus keju bubuk 27%, gula halus, mitodextrin, garam, penguat rasa dan natrium gula manis, natrium 5 dan kurang inosin dan natrium 5 gula niuk dan primer sabari, cabai bubuk, primer metik keju, primer metik tomat. Demikianlah hasil diskusi kami. Ada yang mau ditanyakan? Pak. Enggak. Ada di sana. Keju yang dipakai keju apa? Keju bubuk. Menggunakan keju bubuk. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ya, aplaus untuk kita semua. Nah, jadi anak-anak ibu semua sudah bisa mengidentifikasi ya. Apa saja zat aditif yang ada di makanan yang kalian makan tadi. Nah, kira-kira zat aditif itu kalau kita konsumsi terus-menerus boleh nggak? Ya. Kenapa? Pengawet. Iya, karena misalkan seperti pengawet, pewarna buatan, pemanis buatan itu adalah rekayasa dari zat Aditif. zat kimia. Jadi kalau kita konsumsi secara terus-menerus pasti ada efek samping. Ya. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya silakan kalian cari apa itu nanti ya efek samping bagi tubuh kita bila kita selalu mengkonsumsi zat aditif. Ya, kan dituangkan di dalam makalah untuk yang kita diskusi minggu depan. Ada efek sampingnya ya? Ketemu nggak? Ada nggak sudah dalam buku kemana di mana ada kan? Nah itu nanti kalian tuangkan juga dalam makalahnya ya. Oke? Jadi apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya? Yang pertama, kita sudah mengenal apa saja zat aditif. Ya, ciri-ciri zat aditif baik itu yang tampak atau yang bisa kita rasakan. Bisa seperti pewarna, ya, pengental atau yang membentuk itu bisa kita lihat. Tapi kalau asin atau pemanis dan MSG itu kita rasakan. Ya. Nah, apalagi kesimpulan berikutnya? Apalagi kesimpulan berikutnya untuk keseharian kita, berarti kita tidak boleh selalu tergantung dengan yang namanya zat aditif. Ya. Sampai sini pelajaran hari ini Ibu tutup dulu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampailah kami pada tahap pasca observasi karena telah melakukan supervisi pada Ibu Lucy terkait materi zat aditif di kelas 8A ya. Nah, terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu Lucy lakukan, ada beberapa catatan-catatan dari saya berupa pertanyaan-pertanyaan. Kita bincang santai aja Bu Lucy. Nah, tadi Ibu Lucy kan sudah melaksanakan pembelajaran. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Lucy setelah melaksanakan pembelajaran tadi dengan saya mensupervisinya? Perasaannya alhamdulillah tidak
tidak kaku sih ya Bu ya, kita masih seperti mengajar biasanya. Tidak cemas Kemudian ya. tidak cemas, anak-anak juga bisa kita kondisikan supaya mereka udah seperti biasanya aja, jangan kita anggap ada yang mengawasi bagaimana kita belajar seperti biasa ya seperti itu. Jadi mengalir dengan Sendiri. natural apa adanya seperti biasa sehari-hari ya. Terus kesan Ibu terkait pelaksanaan tadi, apakah proses pelajaran sesuai dengan rencana atau masih ada yang kurang atau gimana? Kalau dalam rencana itu, kalau tujuan insya Allah 90% tercapai. Tapi kalau untuk situasi mengajar pas di kelas tadi, itulah kekurangannya kalau kita belajarnya ceramah sama bagi kelompok. Pasti anak-anak juga lebih banyak ributnya, apalagi tadi kan bukan hanya mengidentifikasi, bukan hanya menulis ya Bu, kita Yeah. suruh mereka mencicipi apa itu makanan. Makan juga sekalian ya. Jadi sekaligus mereka senang makan bersama di kelas gitu kan. Nah ketika kita bilang sudah nak makanannya sudah, ayo kita identifikasi lagi, tapi mereka masih ada yang Asik makan. makan, masih ada yang asik Biasalah makan. ya anak-anak ya, Nah, malah kesenangan gitu kan. Iya. Terus secara keseluruhan pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan rencana, apa masih ada yang perlu ditingkatkan? sudah sesuai rencana. Mungkin kalau nanti yang harus kita bedakan bagi kelompoknya ya Bu, tadi kan saya hanya bagi 2 kelompok, mungkin nanti harus kita buat kelompok yang kecil-kecil aja. Jadi mereka benar-benar bekerja semua. Jadi fokus semua ya. Jadi fokus semua. Kalau kayak gitu kan anak-anak banyak yang gimana tadi ya, ribut Mengandalkan. nantinya, mengandalkan kawannya. Kalau misalkan kerja kelompok, mungkin mereka lebih aktif lagi. Lebih aktif lagi kalau dalam kelompok kecil gitu. Terus tadi sudah Ibu sebutkan ya, perkiraan tercapaian sudah 90% ya. Terus yang tadi kan Ibu mengkondisikan siswa itu agak ribut. Iya. Dengan cara gimana tadi? Kita lebih harus aktif datang ke kelompok mereka. Gitu. Harus saling mengunjungi. Mengunjungi ke kelompok. Biar anak-anak itu tidak ribut gitu Ribut, ya. Iya, harus diamankan. Apalagi tadi banyak kelompoknya yang laki-laki, kelompok laki-laki semua ya. Kelompok laki Ah. semua kelompok. Nah, berarti kedepannya gimana harusnya pembagian kelompoknya Bu sih? Mungkin nanti Apakah harus laki-laki dan laki-laki aja atau gimana? Harus kita acak kayaknya Bu, mungkin satu kelompok 4 orang, kita ambil 2 perempuan, 2 laki-laki. Iya, biar nggak terlalu ribut gitu tadi ya. Ya. Terus menurut Ibu bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan siswa tadi itu? Setelah pembagian kelompok, andaikan besok masih ada ribut gitu dengan pembagian kelompoknya yang rencana Ibu lakukan. Yang rencana dengan kelompok-kelompok kecil itu ya Bu ya. Mungkin kalau mereka masih ribut, mungkin orangnya juga bisa kita tukar lagi. Dan mereka kan masih orang masih ribut, mungkin nanti kita cari, oh ini berempat ini terlalu ribut, kita ganti dengan kawannya yang lebih tenang. Untuk kedepannya gitu ya. Terus menurut Ibu apa yang sudah mantap, bahasanya mantap atau gimana sih? Ya mantap yang sudah sangat Ibu Lucy sudah sangat puas gitu lah terhadap pembelajaran tadi. Apa yang sudah Ibu Lucy rasakan kepuasannya yang betul-betul puas? Apakah itu dan apa yang perlu ditingkatkan lagi untuk pembelajaran berikutnya? Yang saya merasa sangat puas tadi, pertama itu mereka sudah tahu apa-apa saja zat adiktif yang ada di dalam jajanan mereka itu, dan kita harapkan nanti mereka setelah tahu apa efek sampingnya, mungkin mereka tidak terlalu bergantung atau selalu mengkonsumsi itu, karena kan jajanan sekarang kita sama-sama tahu ya Bu ya, zat adiktifnya itu sangat bahaya, bahkan ada yang tidak seharusnya kita konsumsi. Nah jadi kan anak-anak dengan sudah belajar tadi, anak-anak tahu oh ini tidak boleh. Nah, itu saya sangat puas gitu. Biar jangan generasi micin Bu. Iya. Semua micin gitu kan? Semua Iya. micin. Nah terus yang perlu ditingkatkan apa Ibu sih? Yang perlu ditingkatkan metode ngajarnya saya aja tadi Bu. Itu Gimana? kesalahan saya juga ya, karena tadi itu di kelompok besar tadi itu benar-benar kesalahan lah. Jadi yang Iya. ribut mungkin mereka tidak fokus atau tidak mendengar saya atau mendengar temannya tadi. Karena ributnya itu ya. Karena ributnya tadi.
Oke, terima kasih banyak Bu Lucy. Mungkin itu saja yang saya pengen dengar refleksi dari Bu Lucy. Mengenai tindak lanjut sudah selesai ya. Kemudian refleksi sudah juga. Sekarang pengen tahu nih, gimana perasaan Ibu Lucy setelah saya supervisi dan saya tanya-tanya seperti ini, gimana perasaannya? Perasaannya lebih merasa diperhatikan ya Bu. Lebih merasa dilihat, paling tidak ada ini ya Bu ya, mengoreksi diri, oh saya ini masih ada kurangnya loh gitu. Dan dengan ada pertanyaan ini kan Ibu mengingatkan, menyadarkan, oh ini kurang ya, jangan dilakukan lagi gitu, harus berubah. Oh ya. Jadi kedepannya diharapkan pembelajaran lebih baik lagi, anak-anak lebih aktif lagi gitu ya, sehingga tujuan pembelajarannya dapat dicapai gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Lucy ya. Mungkin suatu saat kapan-kapan lagi saya mensupervisi Bu Lucy lagi ya. Iya. Dengan kelas yang berbeda mungkin ya Bu Lucy. Oke, terima kasih banyak Bu Lucy ya. Iya, sampai ketemu di supervisi selanjutnya. Iya. Demikianlah tahap pasca observasi yang saya lakukan dengan Ibu Luciana SPD. Kemungkinan untuk kedepannya saya akan mensupervisi Ibu Lucy lagi di kelas yang berbeda insya Allah. Jadi terima kasih untuk kali ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.